Selain terkenal sebagai kota minyak, Balikpapan, Kalimantan Timur dielukan sebagai surganya hutan mangrove. Tak sekedar hamparan pemandangan hutan bakau saja, ada kehadiran bekantan, satwa endemik khas Kalimantan yang menjadi primadona wisatawan. Dan bergeser ke cita rasa Nusantara, Kalimantan punya kuliner otentik yang melegenda. Ketupat kandangan, sajian ketupat bersama ikan gabus yang dimakan dengan cara diremas. Beranjak jauh ke Eropa, tepatnya di Wales, hadir ratusan kastil bersejarah. Salah satunya adalah Carrick-Cannon Castle. Lantas, seperti apa perjalanan tim Aipedia menyusuri kastil yang dibangun pada abad 13 ini? Selengkapnya dalam Aipedia. Ketika singgah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Aipediers akan melihat keberadaan hutan mangrove yang ada di kawasan pinggir pantai. Dan salah satu destinasi wisata mangrove yang bisa kalian tuju adalah Mangrove Center Geraha Indah, yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota Balikpapan. Tidak hanya menawarkan keindahan alam saja, di sini kalian akan menemukan keberadaan bekantan, satwa endemik Kalimantan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Aipediers, sekarang saya berada di kawasan hutan Mangrove Center Geraha Indah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tahukah kalian kalau ternyata kawasan ini seluas 1.500 hektar dan Indonesia memberikan kontribusi sebanyak 25% untuk hutan mangrove seluruh dunia. Penasaran seperti apa? Ayo ikutin saya, kita cari tahu tentang hutan mangrove ini. Assalamualaikum, Pak Agus. Oh, siap, ini dia. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, terima kasih dapat kesempatan datang ke hutan mangrove nih, Pak. Iya. Boleh kita ngobrol sambil jalan dikit, Pak? Boleh. Sambil ngeliat-ngeliat. Ini dari kapan, Pak? Bapak udah istilahnya apa ya? Penjagakah atau? Ya, menggagas dulu lah. Ya, mendirikan Mangrove Center dan sekaligus juga saat ini Mangrove Center ini jadi seksi. Jadi keren gitu ya, jadi seksi, jadi daya tarik tersendiri. Daya tarik sendiri. Kalau bilang Bapak mendirikan, berarti ini dari tahun berapa, Pak? Bapak mulai pertama kali peduli dengan hutan mangrove di sini, Pak? Jadi sejak tahun 2001 saya. 2001. Waktu mengawali ini sebetulnya di tahun 2000 itu karena akibat daripada alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan mangrove dijadikan juga dulu tambak. Oh, akhirnya itu membuat Bapak ke-trigger untuk akhirnya menanam dan merawat dan mengembangkan hutan mangrove ini ya. Wah, kehadiran hutan mangrove yang menjadi paru-paru dunia ini tidak lepas dari tangan dingin Agus Bey. Hampir 22 tahun, Agus Bey menjadi pendobrak lingkungan yang getol melestarikan kawasan hutan mangrove. Tim Aipedia pun makin gak sabar untuk menyusuri Sungai Somber dan melihat langsung dari dekat barisan pohon mangrove sampai satwa yang ada di sini. Nah, tadi kita udah nyusurin dari awal sampai hampir sebagian nih bisa kelihatan. Ternyata lahannya luas banget di sini ya? Luas, kurang lebih 150 hektar. 150, bukan 1.500. 150 hektar yang khusus di Mangrove Center. Untuk di Mangrove Center yang kita lestarikan. Dan kalau kita menggunakan jasa perahu untuk keliling hutan mangrove, ya. Itu butuh waktu berapa lama? Kurang sampai lebih, semua bisa dikelilingin gitu. Kurang lebih untuk wisatawan standar. Mereka datang, kita sudah kasih waktu 1 jam pulang pergi. 1 jam pulang pergi. Sudah include bisa melihat apapun satwa yang ada di sini. Nah, satwa. Karena kita bicara ini juga muara kan, pertemuan air laut dan air sungai nih. Iya, betul. Ada buaya, Pak. Selain juga biawak, ikan, biota air lautnya, ya termasuk ada salah satunya primata yang namanya buaya juga pasti ada. Tuh, burung bangau. Iya. Biar kita jalan untuk cari tahu spot-spot tempat satwa berkumpul itu sebelah mana, Pak? Iya, sebetulnya kita masih bisa menemukan pagi ini karena satwa kalau nanti siang itu pasti akan di bawah semuanya. Ayo kita lakukan. Jalan, Mas. Lanjut. Menemukan bekantan tentu tidak mudah. Satwa ini hanya keluar pada pagi hari atau sore hari aja untuk mencari makan.
Beruntung setelah menyusuri Sungai Somber ini, tim IPD berhasil bertemu gerombolan bekantan saat itu yang sedang mencari makan. Nah, di belakang bisa kelihatan ya. Ternyata hutan mangrove tidak hanya menjadi tempat buat biota laut, tapi juga jadi kehidupan buat primata ya Pak ya? Sebetulnya ini biasanya banyak ya di sekitaran ini. Kalau ini mungkin lagi posisi ke tengah, nah ini banyak nih. Tuh. Di bawah-bawah semua itu di bawah. Oh iya. Nah, biasanya ramai itu di kapan Pak mereka itu? Apa pagi aja? Ramenya memang pas lagi bertemu langsung, biasanya waktu jam pagi. Dia uniknya tidak suka panas. Nah, ini yang dipegang ini apa? Ini makanan bekantan, salah satu juga di samping Seneratia dan suka daun-daun muda dan buah yang disukai adalah Seneratia dan Avicennia. Avicennia. Nah, ini Avicennia. Jadi penting banget untuk menjaga mangrove karena juga salah satu tempat atau bahan pokok makanan yang para bekantan. Tidak hanya bekantan saja, ada beberapa satwa yang bisa ditemukan di sini. Mulai dari monyet, ikan pesut, burung khas Kalimantan, sampai buaya yang biasanya berjemur di area rawa. Nah, tak jauh dari spot buaya, tim IPedia melihat ada pemandangan mencolok dari buah bakau yang tumbuh memanjang. Dan ini apanya dari bakau? Ini ada beberapa susunan, ini yang ada tangkai, nah, terus kelopak, ini buah. Ini yang buah yang justru ini buah. Yang coklat ini yang buah. Jadi ini yang biji. Dalam mangrove ada namanya viviparia. Jadi biji yang menempel pada buah. Dan ini nanti kita adaptasi nggak perlu diputik sendiri, ini akan lepas dengan sendirinya. Nah, tinggal dijemur aja gitu? Enggak, ada adaptasi di sana dengan timba, dengan air supaya nantinya kalau ketika disemai ini nggak lentur. Seperti ini supaya tegak lurus. Maka seperti ini nanti. Nah ini bakal jadi akar, ini akan bakal jadi batang nanti. Inilah buktinya jadi besar-besar seperti ini. Tak heran ya IPDers jika barisan pohon mangrove dengan penambakan satwa endemik ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Tidak sekedar menambah edukasi aja, pemandangan alam yang terhampar pun menjadi objek foto yang digandrungi. Bahkan kehadiran tanaman mangrove selain sebagai alternatif wisata, rupanya juga menjadi alternatif riset bagi masyarakat.